Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang skala pengukuran yang beranggotakan Imanina Ilhami, Lutfi Sekar Ayu Berliana, M. Hafiz Taqi Anwar, Taufik Nurrohim, dan Feti Nursania. Definisi skala dan landasan filosofis skala. Definisi skala. Skala bisa kita artikan sebagai perbandingan antar kategori dari sebuah objek yang memiliki nilai berbeda. Dengan demikian, yang dimaksud di sini merujuk pada variabel. Jika kita cermati pengertian tentang skala, maka kita harus memastikan bahwa ketika kita menentukan skala dari sebuah variabel, harus didasarkan pada kategori yang melekat dalam variabel tersebut. Dengan kata lain, sebuah variabel bisa memiliki skala yang berbeda-beda bergantung pada kategori yang melekat di dalamnya. Sementara itu, pengukuran bisa kita artikan sebagai dasar yang digunakan dalam setiap metode ilmiah. Dari kedua pengertian skala dan pengukuran tersebut, kita bisa artikan skala pengukuran semacam kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai yang ada pada alat ukur, sehingga ketika kita menggunakan alat ukur tersebut akan menghasilkan data yang sama dalam setiap kesempatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imanina Ilhami. Landasan filosofis skala. Pengukuran tersebut diatur menurut kaidah-kaidah tertentu. Kaidah-kaidah yang berbeda menghendaki skala serta pengukuran yang berbeda pula. Dalam mengolah data, menganalisis data, kita sangat berkepentingan dengan sifat dasar skala pengukuran yang digunakan. Operasi-operasi matematik serta pilihan peralatan statistik yang digunakan dalam pengolahan data pada dasarnya memiliki persyaratan tertentu dalam hal skala pengukuran datanya. Ketidaksesuaian antara skala pengukuran dengan operasi matematik atau peralatan statistik yang digunakan akan menghasilkan kesimpulan yang bisa dan tidak tepat atau relevan. Ada 4 tipe pengukuran atau skala pengukuran yang digunakan dalam statistika, yakni nominal, ordinal, interval, dan rasio. Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini akan mencoba memahami skala-skala pengukuran yang ada serta perbedaan-perbedaannya. Jenis skala. Jadi skala ini mempunyai 4 jenis. Yang pertama yaitu skala nominal. Jadi skala ini merupakan jenis skala pengukuran yang termasuk ke dalam kategori atau kelompok dari suatu subjek. Misalnya itu dapat Anda lihat pada variabel jenis kelamin, di mana pengelompokan umumnya itu hanya menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan, yang masing-masing diberi kode 1 dan 2. Kemudian angka tersebut hanya berfungsi sebagai label kategori, tanpa memiliki nilai numerik seperti angka sejati. Ciri-ciri skala nominal ini yaitu tidak dijumlah bilangan pecahan, kemudian tidak memiliki ranking. Contohnya jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kemudian tingkat kedewasaan seperti anak, kemudian remaja dan dewasa, kemudian suku, golongan, dan agama. Ordinal. Skala ordinal merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkatan yang berbeda. Dengan demikian, dalam skala ordinal kita bisa menunjukkan bahwa kategori yang satu lebih baik dari kategori yang lain, atau kategori yang satu lebih tinggi dari kategori yang lain, dan tentunya termasuk di dalamnya, yaitu kategori yang satu berbeda dengan kategori yang lain. Contoh variabel yang berskala ordinal adalah penghasilan dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya, skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan sebuah peringkat antara berbagai tingkatan. Pada skala interval,
tidak memiliki nilai nol, sehingga nilai nol yang dimaksud hanya menggambarkan satu titik di dalam skala saja. Ciri-ciri skala interval yaitu data bersifat logis, data saling memisah, dan lain sebagainya. Contoh, variabel yang berskala interval adalah jarak tempuh dengan kategori 0 sampai 25 km, 25 sampai 50 km, dan 50 sampai 75 km. Pun. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Rohim. Skala rasio. Skala rasio merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkatan yang berbeda, menunjukkan adanya rentang nilai, serta bisa diperbandingkan. Nilai yang ada bisa diperbandingkan karena adanya nol mutlak, yang bisa diartikan bahwa setiap angka memulai dari titik nol yang sama. Ciri-ciri skala rasio yaitu data bersifat saling memisah, data bersifat logis dan mengikuti aturan dan lain-lain. Contoh variabel yang berskala rasio adalah penghasilan dengan kategori 15 juta, 10 juta, dan 15 juta. Contoh lain, berat badan dengan kategori 32 kg, 64 kg, dan 75 kg. Perbedaan skala. Skala nominal. Skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala ordinal. Skala ordinal sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan perbedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal, dan dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Skala rasio, skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval, ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.